Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kebetulan di sini siang hari. Saya membuat video ini dalam situasi siang hari. Semoga sahabat-sahabat, teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dalam pikiran positif, selalu optimis dan yakin. Dan juga semoga COVID-19 ini cepat berakhir sehingga terbangun lagi motivasi-motivasi baru. Tapi sebenarnya walaupun masih ada COVID, juga jangan membuat diri Anda terus terpuruk, jangan membuat diri Anda terus masuk ke dalam kesulitan yang Anda buat sendiri, tapi ciptakan rasa optimis baru bahwasannya sesuatu keberhasilan semua ada di tangan kita. Saya akan mencoba membahas kali ini bagaimana caranya agar jin pengabul selalu mengabulkan keinginan kita. Bagaimana caranya jin pengabul agar selalu mengabulkan apa yang jadi keinginan kita. Yang pertama-tama adalah kita harus tahu dulu apa sih keinginan jin pengabul itu. Sekali lagi, bahasa jin pengabul jangan dijadikan perdebatan. Bahasa jin pengabul adalah bahasa saya. Bukan berarti jin itu adalah jin seperti yang diketahui pada umumnya, akan tetapi itu adalah hanya istilah saya bahwasannya ada sesuatu yang selalu mengabulkan di alam bawah sadar Anda. Jadi bagaimana caranya supaya sang jin pengabul menyukai dan mengabulkan segala keinginan kita? Anda atau kita harus tahu dulu apa saja hal-hal yang disukai oleh jin pengabul. Karena begitu dia menyukai apa yang menjadi keinginan dia, kita minta langsung dikabulkan. Dia tidak ada penolakan, dia akan selalu mengabulkan. Kita harus tahu dulu hal-hal yang disukai oleh dia. Pertama adalah kita harus selalu berpikir positif. Kita harus selalu berprasangka baik kepada diri kita sendiri, kepada pikiran kita. Kedua, dia menyukai kalau kita selalu mengingatnya. Ingat tuh, dia menyukai kalau kita selalu mengingatnya. Bahwasannya kita selalu mengingat dia, bahwasannya dia selalu memberikan, dia selalu mengabulkan apa yang kamu inginkan, dia yang memberikan kamu rezeki, kemudahan-kemudahan dalam setiap usaha Anda. Kita harus mengingat dia. Kemudian ketiga adalah kita harus sering-sering berbicara kepadanya. Dengan cara apa? Dalam hati aja berbicaranya. Jangan sampai keluar bunyi gitu. Jangan sampai keluar kata-kata. Hanya dalam hati. Kita berkata-kata dengan diri sendiri. Kenapa kita harus berkata dengan diri sendiri? Pernah nggak mengalami situasi kalau kita mau menghadapi sesuatu atau mau presentasi atau mau bertemu seseorang, kita kan suka rasanya, apalagi yang kita mau temui adalah membuat kita grogi atau membuat kita ketakutan. Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Kita hanya berkata-kata kepada diri sendiri, gak apa-apa kok, dia gak apa-apa, dia orang yang baik. Atau kita kalau lagi sedang presentasi, saya percaya diri saya. Saya percaya semuanya akan berjalan baik. Atau kalau kita mau menemui bos saya,
nggak apa-apa kok. Bos kita itu hanya mau bertemu kok, mau bertanya, tidak apa-apa. Kita berkata-kata kepada diri sendiri. Nah, kita berkata-kata kepada si jin pengabul itu. Sering-seringlah berkomunikasi dengan dia. Karena dengan sering-sering berkomunikasi, berarti kita merasakan keberadaannya. Kita mengakui keberadaannya. Karena hati kita sebaiknya selalu berkata-kata positif. Yang keempat adalah yang paling disukai, yang sangat disukai oleh jin pengabul adalah bersedekah tanpa logika. Nah, ini yang paling disukai. Apa itu bersedekah tanpa logika? Bersedekah tanpa logika adalah kita pada saat bersedekah, kita tidak berpikir lagi mau sedekahnya di mana, kepada siapa, ke siapa, kemana. Kita tidak berpikir apa-apa lagi tentang itu. Kita tidak melakukan logika-logika untuk supaya ini lebih pantas, ini lebih baik. Kita tidak ada dalam posisi itu. Kita hanya memberi. Kita pada saat melihat masjid, kita beri, plus, selesai. Kita melihat anak yatim, kita beri, plus, selesai. Kita melihat orang yang membutuhkannya, kita berikan, selesai. Tanpa logikanya apa? Yaitu kita tidak berharap untuk mendapatkan imbalan. Nih, jin pengabul paling suka yang seperti itu. Jadi pada saat Anda memberi, pada saat Anda bersedekah, Anda tidak berpikir nanti akan dapat balasan. Disitulah namanya sedekah tanpa logika. Orang-orang yang sedekah tanpa logika cenderung orang-orang yang pasti berhasil. Orang-orang yang sedekah tanpa logika adalah orang-orang yang sedekah tanpa memikirkan dirinya lagi. Dia taunya saya keluarkan. Kadang-kadang dia punya uang 1.000, dia kasih semua 1.000. Dia punya uang 100.000, dia kasih semua 100.000. Dia punya uang 1 juta, dia kasih semua 1 juta. Itu adalah sedekah yang tanpa logika. Sedekah yang tidak mengharapkan imbalan. Itu jin pengabul suka sekali. Dia akan membalas kamu. Tapi ini saya bilang membalasnya sebaiknya jangan saya sampaikan. Kenapa kalau saya sampaikan? Karena nanti kita pada saat bersedekah kita berharap. Jadi dia akan disitulah kehebatan jin pengabul, kehebatan diri kita sebenarnya. Bersedekah tanpa logika. Nah, itulah cara-cara supaya kita, apa yang kita inginkan selalu dikabulkan oleh si jin pengabul. Kita bisa merawat itu. Tadi pertama apa? Adalah pertama tadi kita selalu berpikir positif. Kita selalu berprasangka baik kepada diri kita. Kemudian kita sering-sering berdiskusi dengan jin pengabul, dengan diri kita. Sering-sering berbicara dengan diri kita. Sering-sering memberi motivasi kebaikan dengan diri kita. Dan yang paling penting tadi adalah bersedekah tanpa logika. Hanya di WB21 Bengkel Manusia. Semoga bermanfaat. Itulah tadi cara-cara supaya kita selalu dalam kelimpahan rezeki, kelimpahan materi, kelimpahan kesejahteraan. Semoga siapapun yang menonton ini mendapatkan kelimpahan rezeki yang berlimpah-limpah. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.